Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bolo dengan channel YouTube Daily Motovlog 99 bersama saya Mbak Hadi. Kali ini masih dalam nuansa perjalanan Kediri menuju Telaga Ngebel Bolo. Nah, di kesempatan video kali ini yang akan kita tampilkan adalah perjalanan dari Kota Madiun menuju Telaga Ngebel Ponorogo. Nanti kita juga akan tampilkan indahnya pemandangan Telaga Ngebel karena nanti kita akan motoran keliling telaga Bolo. Selain itu, di video ini juga ada tips dan saran yang penting untuk bolo-bolo lakukan sebelum bolo-bolo semua pergi keluar kota atau motoran jauh. Nah, seperti apa indahnya pemandangan Telaga Ngebel dan tips menarik dan penting dari kita, tetap tonton videonya sampai habis ya Bolo, dan jangan lupa di subscribe. Oke Bolo, minta tolong Bolo di subscribe dulu. Oke, matur suwun Bolo. Langsung pada pembahasan tips dan saran untuk bolo-bolo lakukan sebelum pergi motoran keluar kota atau motoran jauh. Secara umum Bolo, kami membagi tips tersebut menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu tujuan atau destinasi. Bagian yang kedua akomodasi atau motor. Bagian yang ketiga manusianya atau kita sebagai user dari perjalanan tersebut. Langsung pada bagian yang pertama Bolo, yaitu tujuan atau destinasi dari perjalanan kita. Nah, kenapa tujuan itu penting untuk dipersiapkan Bolo? Supaya perjalanan motoran kita keluar kota itu terarah dan tidak nyasar ke mana-mana. Nah, dengan menentukan tujuan, otomatis kita juga akan memahami rute mana yang akan kita lewati, kemudian seperti apa medannya, dan hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk melewati rute tersebut. Kemudian selanjutnya, dengan kita mengetahui destinasi atau tujuan, kita juga bisa menentukan estimasi waktu perjalanan kita Bolo. Karena perjalanan naik motor itu cukup menguras energi dan fokus, maka dengan tahu estimasi kita bisa menentukan kapan waktunya kita jalan dan kapan waktunya kita istirahat. Kenapa menentukan jam istirahat dan jam jalan itu penting Bolo? Supaya kita terhindar dari kelelahan dan penurunan fokus. Karena salah satu faktor penyebab kecelakaan itu adalah penurunan fokus. Terakhir di bagian pertama dari 3 bagian tips perjalanan luar kota, yaitu mengabari orang terdekat. Nah, dengan mengabari orang terdekat itu penting Bolo, supaya orang-orang yang kita sayangi itu tahu bahwa kita sedang melakukan perjalanan jauh. Oke, di bagian 1 selesai Bolo. Itu yang harus bolo-bolo siapkan. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kendaraan. Apa yang harus kita lakukan dengan kendaraan kita Bolo? Yang pertama, kita harus cek kondisi kendaraan dalam kondisi prima. Nah, kita pastikan semua Bolo. Misalkan seperti kondisi olinya tercukupi, kemudian businya dalam keadaan sehat, bannya juga dalam keadaan sehat, pengeriman sehat, lampu-lampu sehat, kelistrikan sehat. Ya, intinya dipastikan semua komponen dari kendaraan itu berfungsi dengan baik. Kami menyarankan agar bolo-bolo semua pergi ke bengkel servis sebelum motoran ke luar kota, supaya bisa dipastikan oleh ahlinya kondisi kendaraan bolo-bolo semua itu dalam kondisi prima dan semua komponen berfungsi dengan baik. Lanjut Bolo, di poin kedua, di bagian kedua yang harus bolo-bolo persiapan adalah kunci standar.
Nah biasanya motor itu dibekali dengan kunci standar bolo, seperti kunci untuk buka busi, kemudian ada obeng, ada beberapa kunci pas. Nah itu tujuannya dengan adanya kunci itu bolo-bolo semua bisa melakukan pertolongan pertama ketika nanti motornya trouble. Nah meskipun sudah diservis, tetapi membawa kunci itu juga tidak kalah penting supaya nanti bolo-bolo semua bisa melakukan pertolongan pertama untuk menuju bengkel terdekat, misalkan motor bolo-bolo semua trouble gitu. Lanjut nomor 3 di bagian kedua bolo, yaitu cek jas hujan. Nah memang kondisinya saat ini pada waktu video direkam ini sedang kemarau ya bolo, jadi panas gitu, tapi alangkah baiknya jas hujan itu tetap dibawa saja bolo. Jadi karena perjalanan jauh itu kadang cuaca itu berbeda-beda setiap daerah. Bisa jadi daerah dimana kita berangkat itu cuacanya terang dan panas, tapi daerah yang akan kita tuju di perjalanan itu bisa hujan. Nah itu ketika kita membawa jas hujan itu ya bisa meminimalisir kita kehujanan lah gitu. Selanjutnya bolo, yang harus bolo-bolo siapkan di bagian kedua ini adalah persiapkan surat-surat bolo, seperti STNK, SIM, KTP, kartu asuransi mungkin. BPKB enggak usah bolo, karena BPKB sedang sekolah, posisi hari ini enggak libur, jadi biarkan dia tetap sekolah aja. Lanjut bolo, kenapa kita harus menyiapkan surat? Karena terkadang di jalan kan ada operasi bolo, ada pemeriksaan identitas kendaraan. Nah itu supaya nanti perjalanan bolo itu mulus, tidak tertahan secara administrasi, maka surat-surat itu penting dan wajib dibawa bolo semua. Kemudian bolo-bolo semua juga tidak masalah ketika mempersiapkan air minum di kendaraan gitu. Misalkan bolo-bolo semua motornya matic, di depan ada dashboard gitu, di situ ditaruh minum. Nah itu juga tidak masalah bolo. Itu saran kami juga selalu siapkan air minum supaya apa? Ketika nanti di jalan kita haus, itu sewaktu-waktu bisa minum. Dan karena kan seperti di iklan itu kalau haus kualitas fokus kita menurun. Nah maka dari itu supaya kita terhindar dari penurunan fokus, maka membawa air minum itu penting. Atau ditaruh di tas sebelah samping tas kanan kiri gitu. Kalau saya bawa di tas bolo kanan kiri, kebetulan saya berdua dengan istri, jadi bisa joinan dengan istri, makanya saya taruh di tas gitu. Itu juga tidak masalah, terserah senyamannya bolo semua. Atau bolo-bolo semua mau improve bawa permen gitu, misalkan supaya nggak ngantuk di jalan, tidak masalah bolo. Saya kira kalau ngemut permen sambil jalan itu masih aman lah gitu. Beda kalau ngerokok ya bolo. Jadi ya mungkin bagi para bolo-bolo semua yang perokok, ya kami sarankan untuk tidak merokok di jalan ya bolo. Tapi kalau karena bisa membahayakan pengguna yang lain, abu rokok itu kadang kan ketika kita membuang itu kena orang di belakang kita, itu bisa kena mata dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu bolo. Maka dari itu kalau memang ngantuk ya istirahat bolo, istirahat dulu, mampir di warung kopi, ya hitung-hitung memberikan pendapatan kepada UMKM lah gitu. Lanjut bolo, di bagian kedua yaitu tentang kendaraan selesai bolo. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu manusianya atau kita sebagai user dari perjalanan tersebut. Nah yang harus bolo-bolo persiapkan, yang pertama adalah persiapkan fisik dan mental yang baik bolo. Jadi sebelum perjalanan keluar kota, alangkah lebih baiknya bolo-bolo semua mengatur jam istirahat, jam tidur, jam makan, supaya apa? Supaya stamina bolo-bolo semua bisa terjaga dengan baik, tidak mengantuk, tidak lelah gitu ya bolo. Dan juga secara mental, jadi nanti persiapkan bolo bahwa ya mungkin sedikit mensugesti diri seperti hari ini kondisi saya harus fit, besok karena saya mau perjalanan luar kota maka saya harus siap. Nah mungkin kita lebih mengajak ngobrol diri kita secara psikologis bolo, karena dengan kondisi psikologis yang lebih siap maka
perjalanan itu juga saya kira akan lebih lancar gitu, karena kita lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan kita alami di jalan gitu bolo. Selanjutnya bolo, persiapkan juga perlengkapan keamanan standar dari perjalanan tersebut. Contoh misalkan seperti helm, jaket, sepatu, kemudian celana yang tebal, atau mungkin bolo-bolo semua pakai kacamata gitu. Kemudian sarung tangan, masker, atau hal-hal lainnya yang menurut bolo-bolo semua butuhkan untuk perlengkapan keamanan di jalan. Misalkan seperti deker di lutut atau deker di tangan. Nah, itu semua monggo bolo-bolo semua bisa persiapkan itu supaya apa? Supaya meminimalisir resiko cedera berat ketika memang kita terjadi crash atau kecelakaan gitu. Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan perlengkapan keamanan standar untuk diri kita, penting juga buat bolo-bolo semua untuk mempersiapkan barang bawaan. Nah, karena kita perjalanannya jauh bolo, menuju luar kota, barang bawaan itu menjadi penting untuk kita persiapkan supaya tidak ada yang ketinggalan bolo. Nah, ini kita sudah melewati Pasar Ndelopo bolo, sudah melewati lampu merah pertama Pasar Ndelopo. Jadi bolo-bolo semua nanti kalau dari arah Madiun itu lurus saja terus menuju ke arah selatan. Nah, nanti checking point yang pertama itu ada di Pasar Ndelopo gitu. Nah, di lampu merah pertama bolo-bolo semua masih lurus. Nanti di lampu merah kedua, yaitu ancar-ancarnya ada kantor PLN di kiri jalan. Nah, itu nanti belok kiri lah. Nanti depan sana bolo kita belok kiri. Lanjut pada barang bawaan bolo. Bolo-bolo semua bisa mempersiapkan barang bawaan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya baju ganti, kemudian celana ganti, alat mandi, alat makeup, cas HP, cas jam tangan, misalkan jam tangannya itu smartwatch gitu, cas kamera, dan hal-hal lain yang kira-kira bolo butuhkan lah gitu. Tapi saran kami bolo, bawalah barang secukupnya bolo, mengingat tempat penyimpanan ketika kita naik motor itu kan tidak banyak bolo. Maka dari itu memastikan barang-barang yang kita bawa itu secukupnya, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang penting. Nah, ini kita sudah jalan bolo. Nah, di pojok sebelah kiri, nah ini terlihat kan ada kantor PLN. Nah, ini kita belok kiri. Sudah, kalau mau menuju Telaga Ngebel ikuti jalan ini saja bolo, lurus terus, nanti bolo-bolo semua akan sampai ke Telaga Ngebel. Ya, kalau perjalanan dari sini, dari lampu merah sentral Pasar Ndelopo ini, ya kurang lebih perjalanannya sekitar 30 sampai 45 menit. Ya enggak jauh lah bolo kalau ke Telaga Ngebel sudah sampai sini.